Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat yang hingga kini Allah berikan tahun 2021. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini menjadi tambahan amal kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tentang kejayaan Khilafah Utsmaniyah yang kita sudah bertemu dalam beberapa pertemuan dan sudah beberapa sultan yang kita sampaikan. Jikalah saya tanya sudah berapa sultan saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu sekalian ingat insya Allah, karena memang ini pelajaran ataupun kajian sejarah, dan kajian sejarah akan membuat kita berusaha untuk mengingat. Kalau tidak mengingat, insya Allah Allah akan ingatkan. Luruskan saja niat karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada Sultan Murad I, dan yang di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah peta kekuasaan yang dimiliki oleh Murad I ataupun wilayah yang telah atas izin Allah Subhanahu wa taala diberi kepada Murad I untuk menjadi wilayah amanah kekuasaan untuk menyebarkan, sekali lagi untuk menyebarkan Islam. Tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam. Suasana memang suasana perang. Kalau tidak diserang, menyerang. Kalau tidak menyerang, diserang. Jadi jika kita lihat dalam perjalanan sejarah dari awal sampai sekarang, rata-rata sultan-sultan yang ada di bawah Khilafah Utsmaniyah ini adalah berusaha untuk menyebarluaskan Islam. Menyebarluaskan Islam dengan kalimat yang kita sebut jihad fi sabilillah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang Murad I dan wilayahnya berkali lipat daripada sebelumnya. Hampir dikatakan 10 kali lipat. Maka buah kemenangan kaum muslimin ini kan ada peperangan yang kita sudah sampaikan di Pantelaria. Nama satu peperangan ataupun pertempuran sesuai dengan nama tempatnya. Dan saya percepat saja, apa kata sejarawan barat terhadap Murad I ini? Kalau kita ingin mengetahui siapa kita, maka janganlah mendengarkan dari teman atau saudara, tapi dengarkanlah dari musuh. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh musuh itu adalah subjektif atau objektif? Objektif. Maka kita lihat sejarawan Inggris Halako Needles mengatakan tentang Murad I, Murad telah melakukan banyak hal, tentunya hal penting dan besar. Dia terjun dalam 37 peperangan, baik di Anatolia ataupun ditulis dengan Anatolia maupun di Balkan. Dan dia keluar sebagai pemenang.
dia memperlakukan rakyatnya dengan penuh kasih sayang tanpa melihat pada adanya perbedaan ras dan agama. Kan kita ketahui di masa Murad I ini, ketika menguasai satu wilayah, maka di wilayah itu anak-anak yang terlantar dijaga dengan baik, diperhatikan, diawasi, kemudian dipelihara dan dididik, dikasih ilmu pengetahuan dan sebagainya. Saya tidak perlu mengulang. Sementara sejarawan Prancis Rudd ataupun Rudd mengatakan Murad adalah salah seorang penguasa Imperium Utsmani terbesar. Jika kita lakukan klasifikasi, maka kita dapatkan dia jauh berada di atas para pemimpin Eropa di masanya. Yang menyampaikan adalah orang Eropa, yang mana wilayah ataupun daerahnya diserang, ataupun disampaikan kalimat-kalimat Islam di situ, sehingga kalimat yang keluar dari mereka pun adalah kalimat-kalimat yang memuji. Apakah ada kalimat-kalimat yang tidak memuji? Pasti ada. Pasti ada, tapi tak saya masukkan. Tapi yakin kita pasti ada. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, Rasulullah. Apakah semua manusia suka? Tidak. Pasti ada yang tidak suka. Apalagi kalau seumpamanya dilarang ketika seseorang itu berbuat maksiat, itu paling cepat orang marah. Tapi kalau diam-diam saja melaksanakan solat 5 waktu, bertutur kata baik, berakhlak baik untuk sendiri, maka bisa jadi semua orang suka. Namun kalau sudah mulai melarang, kalau sudah mulai mengajak, disitulah mulai ada orang yang tidak suka. Dan itu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini luas wilayah kekuasaan Murad I. Telah mewariskan sebuah kuasaan yang demikian besar dari bapaknya, luasnya mencapai 95.000 km persegi. Kita lihat pada saat syahid anaknya Bayazid menerima kekuasaan darinya dengan luas wilayah mencapai 500.000 km persegi. Berapa kalinya itu? Ya, meninggal Murad, dia meninggalkan wilayah kekuasaan kepada anaknya Bayazid I yang akan kita kaji nanti sesudah ini, adalah 500.000 km persegi dari 95.000 km persegi selama 29 tahun. Berarti sekitar 5 kali lipat selama 29 tahun. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam, bukan untuk yang lain. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Murad wafat kita ketahui dikhianati oleh seorang yang berpura-pura mati. Lalu kemudian dia menyerang Murad I, ditahan oleh penjaga Murad. Lalu kemudian ia mengatakan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada dia, saya sangat sungguh suka kepada dia. Maka diberikan oleh Murad agar anak ini ataupun orang ini ataupun pasukan ini untuk menyampaikan kata-katanya. Namun apalah yang terjadi, kehendak Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya Murad I meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang yang pura-pura tadi ingin menyampaikan sesuatu, dan selesai Murad I wafat dalam keadaan syahid. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Sultan Bayazid ataupun Bayezid. Begitulah, bolehlah Bapak Ibu katakan Bayezid ataupun Bayazid. Tertulis Bayazid, dia Bayezid ataupun Bayazid I. Ini adalah anak daripada Murad I, penerus daripada Khilafah Utsmaniyah. Namanya siapa Bapak Ibu? Bayazid. Sesudah siapa? Murad I. Sebelum Murad I siapa? Terserah. Orkhan, Masya Allah. Sebelum Orkhan? Osman. Sebelum Osman? Ertugrul. Dah ingat Pak ya? Insya Allah tidak ditanya dalam ujian, karena ujian pun daring, mudah insya Allah ujiannya. Baik, Sultan Bayazid disifati dalam kitab ataupun dalam buku-buku tentang Bayazid adalah seseorang yang sangat pemberani, cerdas dari segi politik, cerdas dari segi militer.
Orangnya juga murah hati dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama daripada Khilafah Utsmaniyah dari mulai Ertugrul itu adalah untuk menguasai Konstantinopel. Dan penguasaan Konstantinopel yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya Konstantiniyah nanti akan dimenangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara, pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin. Jadi hal ini sudah ditanamkan dari dulu sampai kepada Murad I, sampai kepada Bayazid, sampai kepada seterusnya. Makanya nanti kita akan masuk terakhir itu pada Muhammad Al-Fatih. Dan itu ada di mereka. Bagaimana Konstantinopel ini dibebaskan, bagaimana Konstantinopel ini dikuasai oleh umat Islam. Makanya semangat untuk itu ada. Semangat dari nenek moyangnya itu ada sampai kepada Bayazid ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bayazid untuk menguasai wilayah tentunya perlu ada kekuatan. Bagaimana seseorang akan melebarkan sayap kekuasaan wilayahnya jika ia tidak punya kekuatan? Tentu ia akan menghadapi tantangan, tentu dia akan menghadapi perlawanan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bayazid I ini juga memperhatikan masalah-masalah militer, mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Nanti ada petanya juga dari mulai Turki Utsmani yang kecil gitu ya, dalam wilayah peta nanti sampai meluas sampai kepada Anatolia semuanya. Nah, hanya dalam jangka waktu setahun negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Dan siapa pemimpinnya saat itu? Dia adalah Bayazid. Bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Ada Balkan, ada Anatolia. Pergerakan cepat dalam memperluas ini sangat cepat berbanding dengan yang lain, sehingga Bayazid I ini disebut dengan Yildirim. Dalam bahasa Arab disebut dengan As-Sa'iqah. Dalam bahasa Indonesia artinya kilat. Begitu cepat dia melebarkan sayap kekuasaannya, menyebarkan Islam dengan kekuatan militer yang ia punya dan strategi-strategi yang ia punya, sehingga begitu cepatnya dibanding yang lain. Maka bahasa Turkinya itu Yildirim. Jadi kalau bapak ibu punya anak atau cucu mau menamakan Yildirim boleh. Apa artinya? Ikuti kajian Turki Utsmani di Nurul Yakin. Bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana kebijakan daripada Bayazid I ini. Serbia pada perang yang terjadi di Maritsa. Nah, ini saya ulang lagi, perang yang terjadi di Maritsa, di mana orang-orang mengumpulkan, ini diantaranya, di antara pendukung utama bahkan penyebab terjadinya sekutu kekuatan, mohon maaf saya mengatakan kekuatan salib ya. Pada bulan lalu ada yang merasa berat saya ungkapkan kalimat ini dari jamaah, tapi memang ini yang ada dalam sejarah. Saya mohon maaf, ini sejarah yang perlu kita sampaikan. Jadi Serbia termasuk yang utama mengumpulkan sekutu untuk menyerang Turki Utsmani di Balkan. Namun Bayazid kebijakannya, politiknya merangkul, tapi bukan merangkul yang berbeda ya Pak ya. Bukan merangkul yang terjadi sekarang, tidak. Tapi merangkul Serbia ini. Padahal Serbia adalah merupakan tokoh utama berkumpulnya sekutu untuk menyerang Khilafah Utsmaniyah. Namun Bayazid dengan kebijakannya mengadakan hubungan bilateral dengan Serbia. Dengan tujuan apa? Serbia ini menjadi tameng dari Bayazid ataupun Khilafah Utsmaniyah ataupun negara-negara yang dikuasai Khilafah Utsmaniyah dari Kekaisaran Hongaria. Ya Bapak ya. Ini strategi kebijakan Bayazid melakukan hubungan bilateral dengan Serbia dengan tujuan bahwasanya Serbia menjadi tameng. Jadi nggak langsung gitu. Jadi Serbia menjadi tameng.
penghalang jika seumpamanya kekaisaran Hongaria menyerang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Serbia ini kan di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan Bayazid. Namun yang luar biasa yang dilakukan oleh Bayazid ini adalah dia tidak memilih anaknya, dia tidak memilih saudaranya untuk memimpin Serbia ini. Sudah berada di bawah kekuasaan. Dan dalam peperangan sebelumnya yang terjadi, Raja Lazar itu mati dalam peperangan. Nah, dia punya anak. Yang luar biasanya, Bayazid ini tidak menjadikan anaknya, saudaranya sebagai pemimpin ataupun raja di Serbia, tetapi dia pilih Stefan Lazarevic, dan ini adalah anak daripada Lazar. Stefan Lazarevic. Lazar itu adalah bapaknya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan dia minta kepada Stefan ini, Stefan, engkau menjadi pemimpin Serbia. Budaya yang ada di Serbia biarkan, ya. Adat istiadat yang ada biarkan. Jadi apa yang berkembang di Serbia itu jangan engkau ganggu gugat. Biarkan sebagaimana biasa. Kalau seumpamanya dia melakukan adat seperti ini, jangan katakan, mohon maaf. Artinya jangan salahkan. Biarkan saja itu berkembang. Itu Islam, Pak. Ketika Amr bin As membuka kejayaan Islam di Afrika, tepatnya di negara Mesir, apakah gereja-gereja dihancurkan? Tidak, dibiarkan. Dan budaya-budaya yang sedang berkembang di situ dibiarkan. Caranya bagaimana? Diajak saja, dakwah saja. Namun menyalahkan, menghancurkan, itu bukan karakter umat Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh Bayazid. Bayazid memilih anak daripada Lazar yang mati dibunuh saat peperangan melawan kekuatan Murad I. Namun subhanallah, ia pilih Stefan ini dengan syarat, Stefan, engkau jaga adat istiadat yang sudah berkembang. Yang kedua, engkau tetap membayar upeti kepada kami. Yang ketiga, jika ada peperangan-peperangan yang terjadi, pertempuran yang terjadi antara kami dengan yang lain, maka utus pasukan-pasukan yang ada di Serbia. Subhanallah, tetap ada syaratnya, Pak. Dan syaratnya semua adalah baik. Baik untuk Serbia itu sendiri di bawah kekuasaan Stefan, baik juga untuk warganya, baik juga untuk rakyatnya, baik juga untuk tentara dan pasukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi, maka Bayazid ini menikah dengan anak Raja Lazar yang bernama Olivera Lazarevic. Tak perlu dihafal. Yang kita tahu, anak raja yang dibunuh menjadi pemimpin Serbia. Lalu kemudian Bayazid satu menikah dengan anak raja. Itu aja selesai. Menghafal nama tak perlu. Kalau hafal, alhamdulillah. Maka dengan hal seperti itu, anak daripada raja yang dibunuh tetap menjadi raja. Kemudian anak daripada raja yang perempuan dinikahi oleh Bayazid I, sehingga hal itu memantapkan posisi Bayazid di pintu Eropa. Kan udah Serbia ini, Serbia. Lalu kemudian mendatang Korps Kavaleri Berat Serbia. Maksudnya ini adalah pasukan-pasukan Serbia yang kuat. Jika terjadi apa-apa dalam peperangan, utus pasukan engkau untuk membantu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kebijakan terhadap Serbia. Kebijakan siapa? Kebijakan Bayazid. Semuanya untuk kepentingan wilayah yang dikuasai oleh Bayazid, wilayah di bawah kekuasaan Islam. Ini wilayahnya, nampak ya di layar saya agak kecil. Ya, kita lihat yang warna merah itu Khilafah Utsmaniyah, meluas sampai Bizantin ataupun Bizantium. Sesudah Bizantium ini akan dilanjutkan ke Konstantinopel. Jadi kita lihat di situ ada Bulgaria, lalu kemudian ada dan seterusnya, itu disebut dengan Anatolia, di bawah kekuasaan seorang sultan bernama Bayazid I. Padahal Murad I sudah menguasai wilayah 500.000 km persegi, ditambah lagi ini. Bismillah, Masya Allah. Apakah bertahan? Kita akan lihat nanti di masa Bayazid I ini. Apakah kekuasaan itu, ya, nampak ya Bapak Ibu ya, Anatolia di tahun 1300. Nah, dari mulai Utsman itu yang merah itu meluas sampai Ankara, turun ke bawah sampai Bulgaria ke atas, dan nanti akan ada pertempuran dengan yang lain.
penaklukan Bulgaria. Kita katakan tadi, kebijakan daripada Bayazid menjadikan orang-orang Serbia itu sebagai hubungan yang baik, membuka kemenangan Bayazid, Khilafah Utsmaniyah terhadap Bulgaria. Kembali saya ke belakang. Tuh Bulgaria ada jauh di atas. Nampak ya? Bulgaria yang paling atas itu. Dengan hubungan yang baik dengan Serbia yang kita sudah sampaikan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala di tahun 1393 Bulgaria pun tunduk di bawah kekuasaan Bayazid. Jadi secara politik sudah Bulgaria sudah tidak ada. Karena sudah di bawah kekuasaan dan ditundukkan oleh Bayazid. Hal inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke atas itu membuat orang-orang Eropa yang, mohon maaf saya sampaikan, Kristen dan salib itu khawatir, timbul rasa takut. Kalau dibiarkan terus ini, maka kekuasaan wilayah ataupun wilayah kekuasaannya akan terus menyebar. Kalaulah begini, bagaimana caranya ini? Kalau dibiarkan terus bahaya ini. Ini masalah hidup dan kehidupan ini. Masalah kerajaan, masalah kekuasaan kita. Maka enggak tanggung-tanggung apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah sangatlah dahsyat sekali, yaitu koalisi pasukan salib. Dalam buku yang saya baca memang solib. Dalam bahasa Arab disebut solib ahmar, artinya adalah palang merah bahasa Indonesianya. Ya, solib ahmar bahasa Indonesia palang merah. Palang bahasa Arabnya solib, di Indonesia kan salib. Jadi kalau seumpamanya ada ambulan dengan palang merah dan kita ada di dalamnya, secara simbol mengantarkan kita ke kuburan kalau mati. Makanya ada bulan sabit sebagai alternatif, begitu. Karena itu simbol. Ya. Kalimat salib bahasa Arabnya di Indonesia kan salib. Di Indonesia kan lagi agar hilang itu palang. Palang pintu. Beda kan, Pak? Palang dengan salib beda. Baik. Koalisi pasukan salib melawan Utsman enggak tanggung-tanggung. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat di situ. Jerman, Prancis, Inggris, Skotlandia, Swiss, Luxembourg dan bagian dari Italia. Total jumlahnya dikatakan pasukan ini jumlahnya 1.200 orang. Salah. 120.000 orang. 120.000 itu banyak sekali itu, Pak. Stadion Kairo yang saya tahu untuk pertandingan bola itu 100.000 orang. Saya melihat stadion itu luas sekali. Nah ini jadi 120 jumlahnya. Atas ajakan siapa? Sigismund namanya. Namanya Sigismund, Pak. Dan ini yang sangat saya selalu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ya peran tokoh agama. Yang lalu juga ada peran tokoh agama ketika memerangi Murad I. Ada koalisi dan koalisi-koalisi salib untuk menyerang Murad I pada satu tempat namanya Maritsa, juga didukung oleh tokoh agama, dan dia adalah Paus Bonifacius ke-9. Jadi ada pembesar suatu negara ataupun suatu kerajaan, ada juga tokoh, kalau bahasa kitanya apa? Ulama ya, Pak ya. Kalau umat Islam ulama. Tapi bahasa Indonesia tokoh agama. Dan dia adalah Paus Bonifacius. Untuk menyebutnya perlu saya lihat juga tulisannya. Paus Bonifacius. Diberkatilah begitu oleh Paus ini. Seorang pemimpin ingin menyerang, dia tanya dulu, bagaimana Ustadz, kita serang atau tidak Ustadz? Serang. Itu udah merasa bagaimana itu, Pak, karena dapat doa dari ulama. Begitu juga ini, ya.
Begitu juga ini. Sigismund ini mendapat doa, dukungan dan doa. Kan biasanya kami mengharap dukungan dan doa daripada para ulama, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Sigismund dan pasukan dengan peralatan lengkap 120.000 orang. Sangat-sangat banyak sekali untuk menghadapi dan menyerang Khilafah Utsmaniyah. Gara-gara apa? Ya, gara-gara penaklukan-penaklukan ataupun perluasan wilayah yang dilakukan oleh Bayazid. Khawatir, takut, akhirnya mereka mengumpulkan. Nah, terjadilah peperangan itu. Pertempuran itu terjadi pada tahun 1396 Masehi. Antara Sigismund dengan komandan-komandan perang yang ada saat itu terjadi perselisihan pendapat. Sigismund mengatakan, kita tunggu aja lah, pertahanan saja kita, biar saja Bayazid dengan pasukannya itu menyerang kita. Ketika menyerang kita, barulah kita serang. Namun komandan-komandan yang lain mengatakan, enggak, kita serang mereka, kita yang harus mulai dulu, karena menyerang adalah merupakan sarana pertahanan, gitu dalam bahasa bola. Al-hujum wasilatun lid-difa'. Saya dengar komentator bola di Arab seperti itu, Pak. Al-hujum wasilatun lid-difa', bahwasanya menyerang itu adalah sarana untuk pertahanan. Jadi kalau bertahan terus ya repot juga. Itu bahasa bola. Ternyata itu yang disampaikan oleh komandan-komandan peperangan saat itu. Berbeda dengan Sigismund. Dari awal saja sudah terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat. Sudah terjadi dua pendapat antara pendapat Sigismund dengan pendapat para komandan. Kalau sudah begini kira-kira menang atau kalah? Nah, nampak lah kan? Apalagi tertulis di sini, nampak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyeranglah. Di awal memang menang. Namun Bayazid membuat satu strategi mengejutkan, membawa 100.000 pasukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada satu peperangan yang disebut dengan pertempuran Nikopolis namanya. Pertempuran Nikopolis, yaitu antara koalisi pasukan salib yang terdiri dari 120.000 jiwa, bukan sekedar jiwa, namun pasukan yang dengan peralatan lengkap. Dengan peralatan lengkap. Tapi subhanallah, Bayazid dengan pasukannya bukan sekedar pasukan dan peralatan lengkap, namun ada lebih daripada itu yang memberi kekuatan. Apa itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya berbeda. Yang satu tujuannya adalah dunia, yang satu tujuannya adalah mati syahid ataupun menang, nasr ataupun syahadah. Karena dalam Islam cuma dua itu saja, ya, dan dua-duanya adalah menang. Mati, menang, syahid. Begitu Pak ya? Menang ya menang. Namanya menang ya menang. Berarti dua kemenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan strategi yang dimiliki oleh Bayazid, Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Bayazid dan pasukannya di satu pertempuran yang disebut dengan Nikopolis. Pasukan Eropa ada yang terbunuh, juga ada yang ditawan. Ya wajarlah, dalam peperangan pasti ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Dalam peperangan tidak ada yang mati, tidak mungkin. Maka ada yang terbunuh, namun juga ada yang ditawan. Dan yang ditawan ini bukan sembarangan orang, bukan kroco-kroco. Di antara yang ditawan ini adalah pembesar-pembesar, di antara pembesar Prancis. Pembesar Prancis itu ditawan. Namun ia kan banyak uang, dia banyak harta, maka untuk bebas dia harus menebus. Kalau sampai orang biasa pasukan kroco ditawan ya sudahlah. Namun kalau seumpamanya dia adalah pembesar suatu negara, ya saya bayar, selesai. Namun dalam saat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada namanya Never, ya, salah seorang pangeran Prancis atau pembesar Prancis yang ditawan, lalu kemudian ia ingin dibebaskan, silahkan bayar dengan tebusan. Lalu kemudian ada yang sangat luar biasa, nanti di layar berikutnya saya perlihatkan. Yang kedua adalah Sigismund. Sigismund ini subhanallah sombong sekali orangnya. Kalaulah seumpamanya langit, pernah dia katakan, kalaulah seumpamanya langit ini turun,
maka saya dengan pasukan saya akan menahannya. Sombong. Jangankan pasukan yang nyerang saya, langit ini kalau turun saya tahan dengan pasukan saya. Kan sombong sekali, Pak. Namun dia lari. Ya, belum lagi langit turun udah lari. Dia lari dan naik kapal kecil, dalam sebuah sejarah itu saya baca, lalu kemudian dia melewati sungai Danube untuk melarikan diri ke Venesia. Itu adalah tokoh yang memanas-manaskan orang untuk memerangi Khilafah Utsmaniyah, kerajaan Utsmani. Namun dia adalah orang yang lari pontang-panting. Walaupun kapal kecil, yang penting saya larilah, nggak perlu saya tunggu kapal yang besar, yang penting saya selamat. Dan perang ini disebut dengan pertempuran Nikopolis, karena tempatnya di Nikopolis. Kemenangan Nikopolis telah mencegah munculnya koalisi besar Kristen Eropa menghadapi mereka selama beberapa abad. Ya kan, kekuatan besar tadi itu. Ternyata dengan kemenangan itu membuat kekuatan Eropa yang benci terhadap kekuatan Turki Islam saat itu adalah tidak ada lagi selama beberapa abad. Kan cukup lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika Pangeran Prancis atau pembesar Prancis tadi itu dibebaskan dari tawanan karena sudah menebus, dan ia katakan, jangan engkau ulangi lagi apa yang kau lakukan. Namun Bayazid kemudian menyampaikan seperti ini, saya membolehkan kamu tidak menaati sumpah ini. Kan ini sumpah, Pak. Ya, sumpah untuk tidak melakukan ini lagi. Artinya untuk tidak menyerang lagi, untuk tidak mengumpulkan banyak pasukan lagi untuk menyerang. Saya membolehkan kamu tidak menaati sumpah ini. Engkau boleh aja untuk kembali berperang melawan saya, silakan. Sebab tidak ada satu hal pun yang saya lebih senangi daripada baca sendirilah, Pak. Terbaca kan? Ya. Jadi katakan seperti itu. Sebab tidak ada satu hal pun yang saya lebih senangi daripada memerangi. Silakan baca. Dan ini adalah ungkapan Bayazid. Engkau mau menepati sumpahmu atau tidak, terserah. Yang penting saya sudah siap untuk itu, dan bahkan saya senang untuk itu. Tambah takut lah, Pak, ya, tambah khawatir. Padahal kalau disuruh pulang saja udah pulang itu. Tapi dengan begini malah takut karena senang untuk melakukan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum penyerangan Timur Leng terhadap Bayezid I, Bayezid I ini menyebarkan kekuasaan wilayahnya itu ke arah Bizantium. Dan selanjutnya akan berusaha mengatur strategi menguasai Konstantinopel. Namun usaha itu terpalingkan karena adanya serangan yang kita sebut dengan serangan Timur Leng terhadap Bayezid I. Timur Leng ini juga Muslim. Ya, ini silahkan bisa kita lihat di sini. 1369 duduk di singgasana Khurasan dan mampu memperluas wilayahnya dari Delhi hingga Damaskus. Di Rusia juga ada beberapa wilayah yang dikuasai. Jadi Timur Leng ini adalah seorang pemimpin Muslim yang juga cinta dengan ulama, sayang dengan ulama, memperhatikan ulama, ingin menguasai bumi. Nah, ini masalahnya. Jadi ungkapannya, kalau Bapak Ibu sekalian baca di layar, seperti itulah ungkapannya, bahwasanya yajibu alla yujad fil ardi illa sayyidan wahidan. Kalaulah di bumi ini nggak boleh ada kecuali satu pemimpin saja. Di bumi nggak boleh kecuali di bumi, Pak, bukan di Indonesia, tapi di bumi katanya. Di bumi ini tidak boleh kecuali satu saja pemimpin, sebagaimana di langit hanya ada satu Tuhan. Ngeri nih, Pak. Ini semangat mereka ini luar biasa. Hanya satu aja. Kalau ada seorang yang mengaku dia pemimpin, berarti lawan. Karena dia mengatakan tidak boleh ada di atas muka bumi ini seorang pemimpin kecuali satu saja, dan itulah saya. Sebagaimana di langit hanya ada satu Tuhan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Penyebab terjadi serangan antara Timur Leng, namanya Timur Leng.
terhadap Bayazid sebagai berikut. Pertama, para petinggi di Irak. Irak ini kan di bawah kekuasaan Timur Leng, ya. Namun di bawah kekuasaan itu berarti ya dia harus bayar upeti dan lain sebagainya. Ada kewajiban-kewajiban. Namun petinggi Irak ini meminta suaka politik kepada Bayazid, gitu. Jagalah kami ini. Ini Timur Leng, nanti kalau semua tidak kamu jaga, kami akan diperlakukan sebagaimana apa yang ia lakukan. Nah, begitulah Pak. Ini penyebab utama. Sebagaimana juga wilayah yang dikuasai oleh Bayazid mencari suaka politik kepada Timur Leng. Nah, ini penyebab diantaranya. Jadi merasa bagaimana, ini daerah wilayah saya, kenapa dia minta perlindungan ke situ? Harusnya kan ke saya. Kalau sampai saya minta dia membayar upeti, harus dia bayar. Namun dia minta perlindungan dan dijaga oleh Bayazid. Oh, begitu juga Bayazid. Ini Timur Leng menjaga, melindungi ataupun memberi suaka politik kepada wilayah yang saya kuasai. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab pertama. Sebab yang kedua, ini dia. Sebab kedua ini ada terus, sebagaimana sebab pertama juga ada. Sebab yang kedua adalah provokasi Kristen terhadap Timur Leng untuk membumi hanguskan, untuk menyerang, untuk menghilangkan Bayazid. Bukan maksudnya Bayazid, namun yang dimaksud adalah Daulah Utsmaniyah. Bukan pada sosoknya, namun sosok ini di belakangnya apa? Di belakangnya adalah kekuatan, di belakangnya adalah kekuasaan wilayah dan lain sebagainya. Jadi senang sekali orang Kristen, orang-orang di dalam sejarah itu saya baca orang-orang Kristen, provokasi orang Kristen Eropa saat itu untuk membumi hanguskan, untuk menghancurkan Bayazid. Artinya yaitu Khilafah Utsmaniyah. Yang ketiga, adanya surat-surat yang memanas-manaskan. Jadi ada surat yang dikirim oleh Timur Leng kepada Bayazid, dan isinya adalah penghinaan terhadap Bayazid. Bayazid, asal ente itu nggak tahu, ente itu asal dari mana, keluarga ente itu bagaimana lah. Kalau bahasa sekarang mungkin keluarga ente itu dari komunis ataupun dari mana gitu. Nggak jelas keluarga ente itu, gitulah Pak. Di dalam surat Timur Leng kepada Bayazid. Kayak ini saya coba baca ya Bapak Ibu ya. Adanya surat-surat yang membakar dari kedua belah pihak. Dalam salah satu surat yang dikirim Timur Leng pada Bayazid, dia menyatakan penghinaan yang sangat pedas tatkala dia menyebutkan secara implisit tentang ketidakjelasan asal usul garis keturunannya. Nah, itu paling tidak enak itu Pak. Kalau sudah masalah asal usul kita tidak jelas disebut orang, itu adalah penghinaan. Jangankan asal usul tidak dihina, ataupun disampaikan tidak jelas. Disebut bapak kita aja, anak-anak itu bisa kelahi. Ada nama anak tapi dipanggil bapaknya, bisa kelahi itu. Apalagi ini disampaikan tidak jelas. Nah, itu yang membakar Bayazid. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menganggap Utsmaniyah telah banyak membaktikan diri untuk kepentingan Islam. Jadi Bayazid ini meminta agar Timur Leng meminta maaf, namun Timur Leng tidak mau mengatakan itu. Dia mengakhiri suratnya sebagaimana pimpinan Turki dengan mengecilkan posisi Bayazid yang telah menerima tantangan dan yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia akan melawar Timur Leng yang akan merampas kesultanannya. Ya udahlah Pak. Jadi panas sesama pimpinan Muslim. Nah, ini dia. Ahsiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, menyangka? Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna. Dia ketika mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mengira dia tidak akan mendapat cobaan? Pastilah dia mendapat cobaan, dan di antara cobaan di Khilafah Utsmaniyah itu adalah hal ini yang terjadi. Kedua pemimpin sama-sama berusaha meluaskan wilayahnya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini di antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertikaian antara dua kekuatan. Pemimpinnya adalah Muslim. Jadi panas-panasan ini membuat akhirnya terjadi penyerangan pada tahun 1402.
dan satu tempat namanya Ankara yang kotanya ada sekarang di Turki. Bahasa Arabnya Ankara, ditulis menjadi Ankara. Dan pertempuran itu terjadi antara pasukan Timur Leng yang berjumlah 800.000 orang menghadapi pasukan Bayazid yang hanya 120.000 orang. Banyak betul 800.000 itu. Tadi 100.000 aja udah terasa banyak. Ini 8 stadion Kairo isinya. 800.000 orang. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Timur Leng menyerang Bayazid dengan pasukan, bermula menguasai satu tempat namanya Sivas. Dan di Sivas ini ada seorang pemimpin anak daripada Bayazid namanya Ertuğrul. Ertuğrul nama anak Bayazid. Kakeknya juga bernama Ertuğrul. Jadi biasa seperti itu, Pak, untuk mengenang kekuatan dan untuk mengenang dan menghormati kakek, biasanya seperti itu. Anak diberi nama dengan nama kakek. Salah satu contoh di negara Mesir contohnya, itu menamakan anaknya dengan nama kakeknya. Jadi berputar situ-situ saja. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Mahmud bin Muhammad. Jadi mudah menghafalnya. Kalau kita nama sendiri aja bisa 4. Belum nama orang tuanya, belum nama kakeknya. Untuk menghafal nama sendiri aja susah, apalagi menghafal nama orang. Nama saya sendiri untuk orang Arab susah. Sutrisno susah. Maka saya lengkapi dengan Badr. Bukan Badrun, tapi Badr. Ismak, nama kamu siapa? Sutrisno. Hah? Sutrisno. Hah? Bisa 10 kali saya katakan itu, Bu, Pak. Dan kalau diingat 1 menit aja. Menit kedua lupa. Maka saya kenalkan nama saya di Arab Badr. Mudah mengingatnya. Kalau lupa, lihat aja di atas ada bulan, namanya Badr. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Timur Leng menyerang Sivas dan selesai karena anak daripada Bayazid dengan kekuatan yang besar ini. Pertemuan kedua pasukan di Ankara tahun 1402. Bayazid tidak mempunyai strategi yang begitu bagus, sehingga Bayazid pun kalah oleh Timur Leng karena kekuatan Timur Leng yang begitu banyak. Dimenangkan oleh Timur Leng, dan yang luar biasanya adalah Bayazid ini ditahan. Ada yang mengatakan dia ditahan dan diperlakukan buruk. Sejarawan lain mengatakan dia ditahan dan diperlakukan dengan baik sampai ia mati. Jadi mati dalam kurungan. Mati dalam, itu ada gambar yang ini kita perlihat seperti itu. Jadi dia di situ saja, di dalam tahanan sampai ia mati, Bayazid. Jadi matinya ketika sudah mengalami kekalahan, lalu kemudian ditahan dan dibiarkan mungkin ya, kalau sampai diperlakukan tidak baik berarti makanannya dikurangi. Yang kalau seumpamanya harus ada nasi dan ayam, hanya nasi saja ataupun ayam saja tapi pahanya yang kecil, perlakuan yang tidak baik. Tapi sejarawan lain mengatakan diperlakukan baik, namun ajalnya sehingga dia mati juga di dalam tahanan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditawannya Bayazid dan ia akhirnya mati, anak-anak daripada Bayazid ini juga terjadi perselisihan. Masing-masing ingin menjadi pemimpin, masing-masing ingin menjadi penguasa. Terjadilah pertikaian-pertikaian itu dari 1403 sampai 1413. Di antara anak Bayazid, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya Mustafa, turut ditahan bersama bapaknya Bayazid. Ada 3 saja yang bebas saat itu dan selamat, dan 3-nya itu mengaku saya sebagai penerus, yang ujung-ujungnya Allah berkehendak Mehmed sebagai penerus Bayazid. Jadi di masa 1402 kekuasaan ataupun wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu boleh dikatakan tidak ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin berarti boleh nggak dikatakan runtuh? Bisa jadi, karena sudah tidak ada pemimpin dari 1402 sampai akhirnya di tahun 1413
Allah Subhanahu wa taala menjadikan atas kehendaknya Mehmet sebagai penerus. Dan ini insyaallah akan kita lanjutkan atas izin Allah Subhanahu wa taala pada 2 pekan kemudian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang dihadapi di masa kepemimpinan Bayazid. Bayazid diserang oleh kekuatan Timur Leng, sama-sama kekuatan Muslim, dan perluasan kekuasaan-kekuasaan dari Timur Leng juga sangat luas sekali. Namun subhanallah, Allah berkehendak ini bisa menjadi pelajaran bagi penerusnya. Karena sesudah ini akan ada Mehmet, kemudian ada selanjutnya, dan terakhirnya adalah Muhammad Al-Fatih. Ternyata kalau saya lihat perjalanan sejarah ini, pasti ada sesuatu yang terjadi di jalan untuk kemudian diambil pelajaran agar jangan terjadi lagi. Karena yang akan dikuasai bukan sembarangan. Yang akan dikuasai nanti adalah kota besar yang bernama Konstantinopel. Seseorang itu harus kuat dalam ataupun luar, sehingga ketika diberi kemenangan membebaskan dan memenangkan Konstantinopel, itu adalah kemenangan yang mempunyai kekuatan, ya, kekuatan pondasinya sudah kuat. Kalaulah seumpamanya kemenangan di masa ini bisa jadi hanya sebentar saja. Itu seperti yang saya lihat, Allah Subhanahu wa taala ada pelajaran di sini, karena tentunya akan ada seorang pemimpin kuat nanti melalui cobaan seperti ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.